Halo, berjumpa lagi dengan saya Mariana Fawala, psikolog. Teman-teman lagi ngeliatin saya baca. Saya baca apa? Serius banget ya? Saya rajin baca. Oke teman-teman, ini adalah dongeng teman-teman. Bukan bacaan yang berat. Hari ini saya pengen nyantai-nyantai. Saya suka baca dongeng. Dan kadang-kadang saya gunakan untuk cerita ke klien, ke keponakan-keponakan. Nah teman-teman ada nggak yang suka membacakan cerita untuk keponakannya, untuk anaknya? Ada nggak? Atau ada yang justru ngerasa, saya tuh nggak bisa ngedongeng, susah banget membaca, saya nggak punya kemampuan yang bagus loh, nggak bisa seru kalau baca dongeng. Ada nggak yang merasa tidak punya kemampuan dalam membacakan cerita? Kalau ada yang merasa nggak mampu bercerita untuk anak, dengerin terus ya penjelasan saya. Teman-teman, kita seringkali nih mengukur sesuatu dari kacamata orang dewasa. Padahal membacakan anak cerita itu sebenarnya hal yang sederhana, yang sebetulnya kita tidak perlu mengukurnya dari seperti seorang juri mengukur kita gitu ya, intonasinya, artikulasinya, gayanya, segala macam, nggak perlu segitunya. Jadi sebetulnya membaca yang membaca aja. Kembali lagi, manfaat dongeng ini luar biasa. Kalau kita sejak kecil memberikan cerita untuk anak-anak, kita mengembangkan kemampuan imajinasi mereka loh. Kita juga mengembangkan kemampuan kosakata mereka. Ya, bisa bayangkan kecerdasan mereka meningkat dengan kita membacakan cerita setiap malam, setiap hari. Kemudian relasi kita dengan anak juga semakin erat. Ya, kita baca cerita sambil kita gendong atau sambil tiduran, itu akan berkesan banget untuk anak. Lalu kemampuan sosial mereka juga berkembang dari cerita-cerita itu. Mereka tahu bagaimana caranya menyapa, mereka tahu bagaimana memuji orang lain. Jadi banyak hal di dalam cerita itu yang bisa mereka pelajari. Juga kemampuan emosional mereka akan menjadi lebih baik dengan mendongeng itu. Bagaimana sih kalau kita mau marah, bagaimana sih kita harus menyikapi teman yang nakal? Semuanya bisa diajarkan melalui cerita, teman-teman. Jadi coba berpikir lebih sederhana, membacakan cerita untuk anak. Jangan berpikir begitu perfect ya. Kadang-kadang nih kita pengen sempurna banget, kita pengen bisa membacakan cerita dengan baik sampai akhirnya kita tidak melakukan apa-apa karena kita udah takut. Kita takut karena kita kebiasaan menilai sesuatu dari kacamata orang dewasa. Kita menilai diri kita ini seperti seorang guru yang menilai orang tua. Enggak, teman-teman. Kita juga bukan guru. Kita juga bukan profesi pendongeng. Kita orang tua yang ingin menyampaikan pesan positif untuk anak. Jadi, tetaplah bercerita. Nah, ada satu cerita dan saya akan mau berikan contoh untuk teman-teman. Ini style saya ya, teman-teman bisa kembangkan. Saya mau tunjukin bercerita itu ya sederhana aja untuk anak-anak. Nah, saya mau bercerita. Dedek, Mama mau cerita. Judulnya Raja Yafa dan Koki Murah Hati. Nah, ini coba lihat ini. Yang pakai topi hijau. Nah, ada kumisnya. Itu di sini ada kumisnya. Itu namanya Koki. Koki siapa ya namanya? Koki Jo. Oke. Nah, kita baca yuk. Kerajaan Ambulu dipimpin oleh Raja Yafa. Ia adalah raja yang cukup boros, apalagi jika menyangkut makanan. Ia suka memilih-milih makanan. Jika tidak cocok, ia langsung menyuruh kokinya untuk menyingkirkan makanannya. Koki Jo adalah koki kesayangan Raja Yafa. Sang raja amat menyukai Koki Jo
karena masakannya paling sedap. Raja tidak mau makan jika yang memasak bukan Kokijo. Kokijo selalu sabar jika Raja Ryava memintanya memasak ini dan itu. Ia selalu melayani permintaan Raja Ryava dengan senyuman. Senyuman itu seperti apa, Dek? Senyuman seperti ini. Coba. Iya, itu bagus, manis senyumnya. Lanjut lagi. Hanya satu sikap Raja yang Kokijo tidak suka. Raja selalu membuang-buang makanan. Makanan yang disajikan selalu sangat banyak, padahal satu keluarga kerajaan hanya terdiri dari 4 orang. Sementara itu, pelayan kerajaan sudah mendapat jatah makanan masing-masing. Awalnya Kokijo membuang sisa makanan. Lama-lama, ia merasa mubazir. Maka Kokijo mencoba menyimpan masakan sisa yang masih layak makan. Sepulang dari kerajaan, ia mampir di sebuah desa yang miskin. Jo membagikan nasi, lauk, dan sayur pada warga desa itu. Mereka menyambut makanan Jo dengan sukacita. Pelan-pelan, mohon dibagi yang adil karena hanya sedikit, kata Kokijo kepada mereka. Semua ini pemberian Raja Ryava. Tak lupa Kokijo selalu mengucapkan itu. Ia memang tak merasa memiliki masakan itu. Desa miskin itu memang sedang mengalami masa panen. Tanaman padi mereka terkena banjir dan menjadi rusak. Tabungan mereka pun nyaris habis, sehingga sedikit makanan dari Raja Ryava menjadi berkah bagi mereka. Nah, seperti itu teman-teman. Sederhana aja kan bacanya? Ya, bisa juga dengan Kokijo senang sekali dapat berbagi. Kini ia membagi makanan begitu Raja usai makan siang. Oke, itu cara yang lain. Intinya adalah tetap membaca teman-teman. Temponya diperlambat karena anak-anak kan gak mampu baca cepat ya, gak mampu menyerap dengan cepat. Biar lebih menarik, baca agak lambat. Misalnya Kokijo senang sekali dapat berbagi. Kini ia membagi makanan begitu Raja usai makan siang. Tapi Kokijo tetap merahasiakan perbuatannya pada Raja. Ia takut kalau sampai Raja tahu, ia akan dimarahi. Itu tempo yang lambat ya. Kalau cepat seperti ini. Kokijo senang sekali dapat berbagi. Kini ia membagi makanan begitu Raja usai makan siang. Tapi Kokijo tetap merahasiakan perbuatannya pada Raja. Ia takut kalau sampai Raja tahu, ia akan dimarahi. Itu tempo yang cepat dan bisa bikin kita salah juga. Lebih enak kan lambat, anak-anak sambil yang kalau dia mau nanya kita respon. Misalnya, dia dimarahi ya Ma? Iya kan, dia dimarahi nanti kalau ketahuan, jadi dia diam-diam aja. Nah, jadi kita sambil jelaskan. Kita bisa menjelaskan apa yang ada di dalam gambar, kalau memang ada gambarnya. Kalau tidak ada, jelaskan kata-kata. Misalnya ada kata dimarahi. Tuh kan, nanti dia dimarahi loh kalau ketahuan. Nah, itu kita sampaikan ke anak. Kalau Dede dimarahi rasanya gimana? Nah, dengarkan perasaan anak ketika dia bercerita. Mungkin dia akan sekalian curhat. Ya Dede sedih kalau dimarahi, berarti mama gak sayang sama Dede. Nah, itu yang dirasakan anak kan. Jadi sebetulnya banyak banget melalui satu cerita ini teman-teman bisa dapat banyak hal. Mendapat banyak hal dan juga bisa memberikan banyak hal. Bisa memberikan penjelasan dari gambar, tentang orang, tentang benda gitu. Lalu warna, ini ada warna orange. Ini apa ya, buah apa ya? Oh, buah wortel. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mulailah tidak menuntut diri untuk menjadi sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Kita semua melakukan proses pembelajaran. Kita belajar satu hal setiap harinya untuk anak-anak kita. Jadi tetap ya membaca. Jangan malu, jangan
berhenti berusaha, jangan karena pengen sempurna lalu tidak melakukan apa-apa. Oke, teruslah membaca karena manfaatnya akan banyak sekali untuk anak-anak. Demikian teman-teman, saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga untuk like dan subscribe-nya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tentang bagaimana mendongeng, untuk apa sih mendongeng, atau macam-macam ya tentang mendongeng, silahkan tuliskan di bagian komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.